Hadirin jamaah sekalian, setelah sekian lama kita tawakufan sementara karena menghadapi bulan suci Ramadan dan juga pelaksanaan Lebaran ya, yang dimana itu bernilai ibadah semuanya, bukan berarti kita menyepelekan tentang kajian, tidak. Bahwa kajian yang selama ini dilaksanakan setiap pekannya, yakni malam Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat senantiasa dilaksanakan. Namun khusus untuk bulan Ramadan, berhubung kita sedang berbuka dan juga persiapan untuk pelaksanaan sholat taraweh, tadarusan dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu kita perlu persiapan energi fisik dan mental untuk mempersiapkan segalanya. Maka itu hampir di seluruh majelis taklim dan majelis zikir untuk bulan Ramadan itu dihentikan sementara. Bukan berarti bukan berarti tidak mengesampingkan kajian-kajian, sebagaimana Imam Syafi'i dikabarkan sehari-hari beliau mengajar kitab, namun khusus untuk bulan suci Ramadan beliau menghentikan KBM-nya, kegiatan belajar mengajar, khusus untuk beribadah. Ya, walaupun kajian ibadah, taklim ibadah, zikir ibadah, namun ada khususnya di dalam bulan suci Ramadan, yaitu Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Berapa kali katanya Imam Syafi'i menghatamkan Quran? Sitina marroh. Khatmil Quran bin nafsi fil nahari wal laili sittina sanah, sittina marroh, thalathina fin nahar wa thalathina fil lail. Subhanallah ya, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu sampai berapa kali? 60 kali. Jadi siangnya 30 kali, malamnya 30 kali, jumlah sama dengan 60 kali. Subhanallah ya. Itu amaliyah para ulama salafus solihin yang subhanallah betapa kita sangat mengagumi dan meneladani Imam Syafi'i rahimahullahu dalam pelaksanaan ibadah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya melaksanakannya, walaupun tidak sampai 60 kali, tapi ya minimal beberapa kali ya. Kalau teman saya dulu ketika di Pondok Tahfidz di Situbondo ya, menjelang bulan suci Ramadan itu ada haflah imtihan lil aulad untuk anak-anak santri. Hafalannya bukan diuji, karena ujian itu menjelang wisuda tahfidz. Ini mah hanya rutinan amaliyah tahunan pelaksanaan khatmil Quran yang dilaksanakan setiap santri. Teman saya dari Jakarta, siapa namanya? Muhammad Madinah itu khatam dari mulai subuh sampai menjelang zuhur azan tanpa salah sedikit pun, tanpa melihat Quran, sampai nangis itu semuanya ya. Jadi kalau Imam Syafi'i membaca Al-Quran sehari 1 juz, malamnya 1 juz, itu masih bisa dipahami. Kenapa? Wong teman saya bukan wali, bukan apa, tanpa salah sedikit pun khatam Al-Quran bil ghaib dari subuh sampai menjelang zuhur. Allahu Akbar ya. Jadi sebenarnya bisa apa tidak kita semuanya? Insya Allah. Kecuali saya ya, saya babaradog. Kalau itu mah tanpa salah sama sekali. Kalau saya mah berkali-kali salah, sandung mulu gitu ya. Aduh, waktu masih belajar ya. Nah, wasilah di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu perantara
yang menghantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilah yang terbaik, dan ini diakui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau menyatakan wasaltu waliyan, saya mencapai derajat wali bukan bizikri, bukan bisaumi, bukan bisolati, tapi bitta'allumi. Subhanallah ya. Saya menapaki derajat kewalian itu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Setelah sekian lama, puluhan tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntut ilmu, lambat laun dibarengi dengan amaliyah. Nah, dengan keilmuannya itulah beliau mencapai derajat makom kewalian. Ya, mudah-mudahan kita pun kesana kemari, siangnya beberapa kali belajar, taklim, ngaji dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan disampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang khalison mukhlison, berusaha untuk ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, ada sebagian kaum muslimin yang bukan, tapi perlu diluruskan ketika, mohon maaf ya, ini walaupun Syawal sudah berakhir, ini sekarang tanggal 1 ya, 1 Dzulqa'dah. Tidak ada salahnya sedikit membahas tentang Syawal ya, karena baru kemarin nih. Perkara di Indonesia umum, kalau setelah Lebaran, ketika bertemu dengan sesamanya mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Artinya yang umum itu mohon maaf lahir dan batin. Kama qala siapa itu? Kama qala Sambimbo ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi karena diucapkan oleh artis yang terkenal, sekali tayang di televisi menyebar ke seluruh Nusantara. Jadilah terkenal minal aidin wal faizin, itu terjemahannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu adalah ungkapan doa. Ketika ada orang yang menyatakan minal aidin wal faizin, maka kita menjawabnya dengan amin. Itu kan kebaikan dari orang lain ya, kita terima, lalu kita aminkan, lalu kita membalas kebaikan doa mereka dengan ucapan ya, setelah amin apa? Doakan lagi. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim, atau wa antum kullun bi khair, sama saja ya. Minal aidin, semoga kita semuanya pada kembali ke apa? Kembali ke fitrahan, kesucian. Kenapa dia disebut sebagai kefitrahan? Karena memang itu anugerah Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Betapa mudahnya kita mendapatkan ampunan ya. Bayangin atau ketika kita siang, ini hadisnya terkenal ya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dulu ketika saya SD, entah karena lagi booming-boomingnya Maradona gitu ya, ini keselimpat ini lidahnya antara mansoma Ramadona dengan mansoma Maradona. Dulu zaman saya SD mah itu yang top-topnya bukan Ronaldo, belum ada Ronaldo. Diego Maradona itu. Zaman saya SD itu ya. Itu asli banyak yang keselimpat itu ustadz-ustadz karena saking terpesonanya dengan Maradona gitu. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
nomor 38 dalam Sahih Bukhari. Man shoma, barang siapa yang saum pada siang harinya, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah ini anugerahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu hadis yang paling terkenal selama bulan suci Ramadan. Nah, hadis yang nomor 37 di dalam Sahih Bukhari itu kurang terkenal, padahal hadisnya hampir sama, cuma beda kalimat yang pertama. Kalau tadi man shoma, kalau hadis di dalam nomor 37 itu man qoma, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Salah satu qiyamul lail itu melaksanakan salat tarawih. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, sama kesananya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, asal siangnya siam berpuasa, malamnya qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Maka sudah pasti ketika selesai Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi yang fitrah, menjadi pribadi-pribadi yang suci. Jangan sampai kesucian yang sudah kita miliki sebulan yang lalu maka terkotori lagi, baik dengan ucapan ataupun perbuatan atau hal-hal yang lainnya yang dapat mengurangi kebeningan qalbu kita, maka itu yang dijaga. Perkara Allah memberikan anugerah, memang ini sudah disebutkan dalam firman Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu apa? Menjaga dirinya supaya dia tidak terjerumus pada dosa. Subhanallah ya. Maka sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari-hari yang kita lewati ada saat-saat terindah, yakni bulan suci Ramadan ya. Maka diakhiri dengan bulan Syawal yang ini dikabarkan lagi oleh Rasulullah. Apa itu? Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang bersaum itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Pertama, indal iftar, ketika dia berbuka, atau iftar itu bermakna fitrah, kembali suci, yaitu setelah selesai bulan Ramadan. Itulah kebahagiaan bagi orang-orang kaum muslimin wal muslimat, yakni kembali lagi menjadi fitrah. Nah, ini makna iftar, bisa berbuka puasa atau setelah sebulan penuh melaksanakan puasa, maka Allah berikan anugerah, yaitu kebahagiaan suci dari dosa. Yang kedua, inda liqa'i rabbihi, ketika dia berjumpa dengan Allah Tuhannya. Subhanallah ya, ini kebahagiaan terbesar ya. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan kenikmatan yang paling istimewa, yakni dapat berjumpa dengan Allah, insya Allah. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena man kathura kalamihi kathura khati'atuhu, barang siapa yang banyak ucapannya maka sudah jelas dia banyak salahnya. Waman kathura khati'atuhu, dan barang siapa yang lebih banyak kesalahannya, fannaru aula bihi, masya Allah, maka neraka lebih berhak bagi dia. Subhanallah ya. Di sini yang paling banyak bicara insya Allah saya lah ya, dan yang paling banyak salahnya sudah pasti saya, dan yang paling dekat dengan neraka ya pasti saya gitu ya.
Karena banyak kesalahan dari bapak-bapak. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon maaf sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau memaafkan Bapak mau? Alhamdulillah. Kosong-kosong berarti ya. Kalau Bapak mah nggak ada salah ya. Cuma saya aja ini yang salah. Alhamdulillah kita sudah saling memaafkan dan mudah-mudahan selamanya Allah meridhoi dan memberikan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu lagi Bapak, saya mohon maaf nih. Saya tadi siangnya dari Depok, kemudian kesiangan, harusnya jam 5 maksimal sudah ada di rumah, ternyata setengah 6 masih baru nyampe gitu ya. Dan saya salah ngambil kitab ya. Nasoihul Ibad. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang harusnya Minah Husaniyah bab awal ya, berhubung ini terbawanya Nasoihul Ibad, nggak masalah ya. Kita bacakan aja Nasoihul Ibad ya. Mohon maaf ya, mohon maaf lagi. Baik. Nasoihul Ibad itu adalah kumpulan nasihat-nasihat bagi kaum muslimin wal muslimat yang kalau saja dapat menangkap nasihat kemudian meresapinya dan apalagi mengamalkannya serta mengistiqomahkan dan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku yakin orang tersebut selamanya lantadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena yang lantadillu abada itu sebenarnya khususnya untuk Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an firman Allah, al-hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena ini musannifnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga athar itu ucapan para sahabat ya, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, maka kebanyakan ini adalah kumpulan dari hadis dan athar-athar para sahabat. Maka dan para sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, baik dekat secara emosional maupun dekat secara lahiriah dan ruhaniyah, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah pasti kehidupannya adalah manifestasi dari Al-Quran dan hadis. Subhanallah ya. Dan uniknya lagi, Nasoihul Ibad ini terdiri dari nasihat sebangsa 2, nasihat sebangsa 3, nasihat sebangsa 4 sampai nasihat 10 nasihat, macam-macam nasihat gitu ya, yang terdiri dari 2 nasihat karena ini bab sunai. Bab sunnah ini terdiri dari dua nasihatnya seperti ini nih. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah engkau sekalian wahai para sahabat sering-sering untuk mendengarkan kalam ulama. Apakah kalam ulama di sembarang tempat? Tidak. Biasanya ulama berkalam-kalam, memberikan nasihat itu di mana? Di masjid, di musola, di majelis, di pondok pesantren, di sekolah dan lain sebagainya. Wah, tapi katanya sekarang mah berubah zaman. Oh iya ya,
Sekarang kan zamannya medsos ya. Maka di YouTube juga ada, di Facebook juga ada, di TikTok juga ada, di Snack Video juga ada, di Twitter juga ada dan lain sebagainya. Itu semuanya tempat para ulama memberikan kalam, nasihat gitu ya. Ini mah subhanallah ya, semua para mubaligh sekarang, para qori sekarang, para pendidik sekarang semuanya bermain medsos. Kenapa? Itu kan memanfaatkan, ibarat kata pisau kalau seandainya digunakan untuk kemaksiatan, entah menakut-nakuti orang atau merampok atau membegal dan lain sebagainya, maka pisau itu bisa dihukumi apa tidak? Tidak. Yang bisa itu akarnya, pengaruh dari pisau itu sendiri. Kalau seandainya dipakai untuk merampok, jelas merampoknya itu adalah dosa. Sedangkan kalau untuk ngiris bawa, kemudian menyiapkan suami serta keluarga sarapan, makan siang, makan malam dan lain sebagainya, itu ibadah bukan? Ibadah ya. Maka sekarang lagi rame-rame ini ya. Al-Mukarram Ad-Doktor Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau mengeluarkan statement yang secara tekstual bagi sebagian kalangan terasa gerah, tapi bagi bagi UAS, bagi Gus Baha dan lain sebagainya biasa-biasa saja ya, karena menghukumi apa? Menghukumi musik ya. Musik sama nggak dengan pisau? Sama ya. Pisau, kalau kita menghukumi pisau, dihukum apa? Boleh, mubah atau haram? Ya, namanya juga alat. Alat nggak bisa dihukumi apa-apa kecuali kalau dia dilakukan untuk melakukan sesuatu, baru itu menjadi hukum. Kalau pisaunya sendiri, mau pisau, mau golok, mau kampak, ya namanya juga kampak, didiemin, apakah bisa menjadi hukum? Tidak. Yang dihukum itu asarnya. Asar itu pengaruhnya. Karena ada haram li ghairihi, ada haram li dzatihi. Kalau haram li dzatihi, contohnya seperti arak, daging babi dan lain sebagainya, maka itu adalah haram li dzatihi, haram karena zatiyahnya. Sedangkan haram li ghairihi misalnya daging ayam tapi kemudian digunakan oleh orang yang kurang beriman, dipakai racun kemudian diberikan kepada orang lain sehingga orang lain mengakibatkan sakit atau bahkan meninggal, maka yang hukumnya daging itu haram tidak? Tidak, tapi perbuatan orang yang menggunakan daging itu sehingga mengakibatkan orang lain menjadi cedera atau bahkan meninggal dunia, itu yang dihukumi. Ya, itu sebagian ya, sebagian. Bukan berarti saya membela Al-Mukarram tidak, tapi memang dasar hukumnya seperti itu. Walaupun ada tekstual hadis yang menyatakan akan datang suatu saat orang-orang yang menghalalkan zina, orang-orang yang menghalalkan musik. Bukan berarti alat musik haram, tidak. Coba ketika bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, itu di Istana Negara dibunyikan suara drum band tidak? Itu alat bukan? Alat. Apakah bisa disebutkan haram? Tidak, karena alat namanya juga alat untuk membangkitkan semangat, menjadi pengaruhnya positif. Tapi alat musik untuk membangkitkan
hal-hal negatif seperti dugem, joget-joget dan lain sebagainya, bercampur ikhtilat antara laki dan perempuan, maka itu yang menjadi haram. Begitu ya. Nah, nanti ada bagian khusus lah itu ya. Luar biasa. Jadi dalam memahami teks Arab, tekstual nas Al-Quran dan hadis berikut turunan dari Al-Quran dan hadis, katakanlah teks yang berbahasa Arab, itu ada dua. Ada golongan yang tekstual menurut kalimatnya hadis itu sendiri, atau ada kalimat yang kontekstual, jadi penafsiran dari hadis itu sendiri. Contoh seperti ini Bapak, di dalam bidang fikih ada yang bukan fikih, hadisnya ini asalnya dari hadisnya. Dari hadis ada yang kalimat ibaratnya seperti ini, al-ma'u minal ma'i. Ma'u itu adalah air, sedangkan min dari. Jadi kalau ada kalimat al-ma'u minal ma'i, artinya apa? Atau maknanya seperti apa? Artinya ada dulu. Artinya apa? Air dari air. Kita paham nggak air dari air? Tidak ya. Maka ditafsirkan oleh ulama, al-ma'u adapun mengalirkan air ke seluruh tubuh, minal ma'i karena akibat keluarnya air mani. Kalau ada penafsiran seperti itu bisa dipahami tidak? Bisa ya. Daripada kalau tekstual al-ma'u minal ma'i, air dari air. Apakah air di bumi berasal dari hujan? Oh, jadi jauh konteksnya seperti itu ya. Nah, inilah pentingnya penafsiran para ulama. Atiullaha wa atiur rasul. Nah, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Selanjutnya gimana lanjutan ayatnya? Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berkompeten di dalam urusan amri minkum, di ulil amri. Amri itu bisa diartikan kekuasaan atau bisa diartikan maknanya adalah orang yang berkompeten di bidang agama. Tadi kan hubungannya atiullaha wa atiur rasul. Berarti yang paling dekat adalah ulama. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada para ulama.